Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Real Madrid menjadi satu-satunya tim di 5 liga top Eropa yang masih meraih 100% kemenangan. Sementara itu Anthony Martial mengaku benci dengan Jose Mourinho. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Rapinya yang pernah dibujuk untuk bergabung ke timnas Italia pada tahun 2021 lalu. Kita bertolak ke Inggris guys, ada Chelsea yang disebut akan menyesal karena telah memecat Thomas Tuchel. Di awal musim ini Liverpool tampil nggak konsisten dan selalu gagal meraih kemenangan. Akibatnya skuad The Reds pun diprediksi kesulitan untuk finish di posisi 4 besar. Namun hal berbeda disampaikan oleh komentator Premier League bernama Paul Merson. Merson percaya anak asuh Jurgen Klopp tersebut bisa bangkit dan mengamankan posisi 4 besar. Sebaliknya Merson justru nggak percaya kalau MU bisa finish di posisi tersebut. Alasannya karena asuhan Erik ten Hag masih sedikit membutuhkan adaptasi. Rapinya diprediksi menjadi andalan timnas Brazil di Piala Dunia Qatar mendatang. Sebab penyerang andalan Barcelona ini dianggap sebagai salah satu pemain berbakat. Bahkan yang dimiliki Rapinya ini sempat membuat timnas Italia kepincut. Cerita ini berawal ketika Rapinya sempat berdiskusi dengan petinggi FIGC di tahun 2021 lalu. Saat itu Rapinya mengaku tertarik berseragam di Azzurri. Alasannya karena dia mendapat bujukan dari Jorginho yang sudah berteman lama dengan dirinya. Chelsea memecat Thomas Tuchel dari kursi kepelatihan dan menggantinya dengan Graham Potter. Hal ini mendapat penentangan dari direktur olahraga yakni Mens Christian Heidel. Heidel menilai kalau skuad The Blues akan menyesali keputusannya tersebut. Sebab pelatih Jerman ini sudah memberikan berbagai trofi dan dianggap pelatih yang setia. Di sisi lain Heidel mengatakan kalau Todd Boehly dianggap gak mengerti sepak bola. Dia menilai pemecatan Thomas Tuchel ini adalah murni karena keputusan investor. Sejak bergabung ke Inter Milan, Andre Onana hanya menjadi pelapis dari Samir Handanovic. Sedangkan Erik ten Hag lebih mengutamakan Marcus Rashford daripada Cristiano Ronaldo. Inter Milan mendatangkan Andre Onana pada bursa transfer musim panas lalu. Kiper asal Kamerun ini didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan status bebas transfer. Sayang sang pelatih Simone Inzaghi masih mempercayakan Samir Handanovic menjadi kiper utamanya. Dia menyebut Handanovic selalu bermain apik pada saat sesi latihan. Hal ini cukup miris mengingat Onana merupakan salah satu kiper utama Ajax di musim lalu. Erik ten Hag dikabarkan lebih mempercayai Marcus Rashford ketimbang Cristiano Ronaldo. Pelatih asal Belanda ini percaya kalau Rashford akan menjadi striker terbaik di dunia. Dalam wawancaranya, Ten Hag menyebut Rashford punya kecepatan dan dianggap pekerja keras. Di musim ini, Ten Hag sudah memainkan Rashford sebanyak 6 pertandingan. Dari 6 pertandingan tersebut, dia sudah mencatatkan 3 gol dan 2 assist. 3 gol tersebut berhasil dia cetak ke gawang Liverpool dan brace ke gawang Arsenal. Anthony Martial mengaku benci kepada Jose Mourinho karena dianggap gak menghargainya. Kita jauh ke Spanyol guys, ada Barcelona yang ingin memboyong Bernardo Silva di bursa transfer musim dingin mendatang. Anthony Martial mengaku benci kepada mantan pelatihnya yakni Jose Mourinho. Penyerang asal Prancis ini menyebut Mourinho gak menghormatinya saat di MU. Sebab pelatih Portugal ini jarang memainkannya sebagai starter. Saat itu Mourinho lebih sering memainkan Zlatan Ibrahimovic dan Alexis Sanchez untuk mengisi posisi striker. Padahal saat itu penampilan Martial di paruh musim gak begitu buruk. Dia pun mengibaratkan nasibnya dengan Karim Benzema yang jarang mendapat sorotan walaupun tampil tajam. Barcelona gagal mendatangkan Bernardo Silva pada bursa transfer musim panas kemarin. Gelandang Portugal itu dipastikan bertahan karena Pep Guardiola masih menginginkan jasanya. Walaupun gagal, Blaugrana belum menyerah memboyong Bernardo ke Camp Nou. Kabarnya mereka mencoba memboyong Bernardo di bursa transfer musim dingin bulan Januari mendatang. Bernardo dianggap sebagai salah satu gelandang berkualitas di dunia. Oleh sebab itu kehadiran Bernardo diharapkan bisa memberikan penyegaran di lini tengah Blaugrana. Real Madrid berhasil comeback setelah melibas Mallorca dengan skor telak 4-1. Masih di laga yang sama ada Marco Asensio yang mengamuk karena nggak dimainkan oleh Carlo Ancelotti. Real Madrid kembali melanjutkan tren kemenangan pada pekan kelima La Liga. Bermain di publik Santiago Bernabeu, skuad El Real melibas Mallorca dengan skor telak 4-1. Real Madrid tertinggal lebih dulu lewat gol dari Vedat Muriqi di menit ke-35 pertandingan. Beruntung di tambahan waktu babak pertama, El Real mencetak gol penyama melalui Federico Valverde.
Di babak kedua, Los Blancos mencetak 3 gol tambahan lewat Vinicius Junior, Rodrigo, dan Antonio Rudiger. Kemenangan ini pun memantapkan posisi El Real di puncak klasemen sementara. Sebagai informasi, ini merupakan gol pertama Rudiger sejak bergabung dengan Real Madrid. Selesai mencetak gol, Rudiger terlihat berselebrasi dengan sujud syukur. Carlo Ancelotti kembali mencadangkan Marco Asensio di laga kontra Mallorca. Pemain asal Spanyol ini sebenarnya berpeluang dimainkan menggantikan Lucas Vazquez yang mengalami cedera. Sayangnya Ancelotti justru lebih memilih untuk memasukkan Dani Carvajal. Alhasil winger berusia 26 tahun tersebut terlihat mengamuk dan menendang botol di pinggir lapangan. Alasannya karena jatah pergantian pemain El Real sudah habis. Ancelotti memaklumi aksi yang dilakukan oleh Asensio dan pelatih asal Italia ini bilang kalau hal tersebut sudah biasa terjadi. Real Madrid memulai kompetisi musim 2022-2023 dengan serangkaian hasil positif. Dari 5 laga yang sudah dimainkan, El Real mampu nyapu bersih dengan meraih kemenangan. Terbaru, skuad asuhan Carlo Ancelotti ini melibas Mallorca dengan skor telak 4-1. Usai membantai Mallorca, El Real masih menjadi tim dengan 100% kemenangan di 5 liga top Eropa. Padahal mereka sempat diragukan bisa mempertahankan performanya di musim ini. Selain Barcelona yang bangkit, El Real juga cuma mendatangkan 2 pemain saja di musim panas lalu. Atalanta gagal menjauh dari kejaran AC Milan dan Napoli setelah ditahan imbang oleh Cremonese dengan skor 1-1. Langsung di hasil pertandingan Serie A, ada Juventus yang ditahan imbang oleh Salernitana dengan skor 2-2. Atalanta gagal meraih poin sempurna kala menjamu Cremonese di pekan ke-6 Serie A. Skuad asuhan Gasperini tersebut harus puas ditahan imbang dengan skor 1-1. Laga ini berjalan alot di mana kedua tim baru bisa mencetak gol di babak kedua. Saat itu Atalanta membuka keunggulan mereka lewat gol yang dicetak oleh Merih Demiral di menit ke-74. Sayangnya keunggulan itu cuma bertahan 4 menit saja. Alasannya karena saat itu Cremonese mampu menyamakan kedudukan lewat Emmanuel Valeri. Skor itu pun nggak berubah sampai waktu normal berakhir. Lazio menjalani pertandingan pekan ke-6 Serie A melawan Hellas Verona. Bermain di hadapan publik Stadion Olimpico, skuad Bianco Celesti berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Di babak pertama, Lazio sempat kesulitan untuk mencetak gol. Skuad Bianco Celesti baru bisa mencetak gol di menit ke-68 pertandingan lewat Ciro Immobile. Di menit ke-95, Luis Alberto mampu menggenapkan keunggulan bagi skuad Bianco Celesti. Kemenangan ini pun membuat Lazio menyalip AS Roma dan kini berada di peringkat 6 klasemen. Juventus kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu tamunya yakni Salernitana. Pada laga itu, Bianconeri ditahan imbang dengan skor 2-2. Juventus tertinggal 2 gol lewat Antonio Candreva dan penalti dari Christoph Piatek. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-51, Bianconeri mampu membalas lewat Gleison Bremer. Beruntung di masa injury time, Juventus berhasil mencetak gol penyama lewat Leonardo Bonucci. Hasil imbang ini pun membuat Juventus tertahan di peringkat 8 dengan baru mengemas 10 poin. Juventus sebenarnya berhasil mencetak gol lewat Arkadiusz Milik di detik terakhir sebelum laga berakhir. Sayangnya gol tersebut dianulir karena sudah berada di posisi offside. Lucunya Milik yang mengira gol justru diganjar kartu merah karena melakukan selebrasi buka baju. Chelsea memecat Thomas Tuchel dari jabatan kursi kepelatihan. Pelatih asal Jerman itu terpaksa dipecat walaupun baru menjalani 7 pertandingan pada awal musim ini. Setelah beberapa hari bungkam, Tuchel pun membuat pernyataan selesai dipecat. Lewat Twitter pribadinya, dia merasa terpukul dan menganggap Chelsea sudah menjadi rumah keduanya. Oleh sebab itu, mantan pelatih PSG ini mengucapkan terima kasih karena sudah diterima dengan baik. Kabar pemecatan ini juga membuat sejumlah pelatih Premier League merasa empati. Next, ada Graham Potter yang menuliskan surat permintaan maaf kepada para fans Brighton karena bergabung dengan Chelsea. Bicara soal Potter nih, dia menjadi salah satu pelatih dengan gaji termahal di Premier League. Setelah resmi menjadi pelatih baru Chelsea, Graham Potter menulis surat terbuka untuk para fans Brighton. Dia meminta para fans untuk memaafkan dan memahami keputusannya tersebut. Berikutnya dia juga mengucapkan terima kasih kepada para fans yang telah mensupportnya selama ini. Di sisi lain, dia juga memaklumi para fans yang kecewa dengan keputusannya. Gak cuma ke supporter, Potter juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik dan CEO Brighton yakni Tony Bloom dan Paul Berber. Atletico Madrid tetap memainkan Antoine Griezmann sebagai pemain pengganti di laga kontra Celta Vigo kemarin. Pada laga itu Griezmann tercatat cuma bermain selama 27 menit.
Padahal sebelumnya Atletico mendapat ancaman gugatan dari Barcelona. Blaugrana menganggap kalau Atletico sudah menggunakan cara yang kotor. Barcelona pun menuntut Atletico untuk segera menebus Griezmann seusai klausul. Namun skuad Los Rojiblancos enggan membayar karena merasa kesepakatan itu belum terpenuhi. Union Berlin menjalani pertandingan pekan ke-6 Bundesliga melawan FC Köln. Pada laga ini, klub berjuluk Eiserne ini mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat gol bunuh diri dari Timo Haber saat laga baru berjalan 3 menit. Hasil ini membuat Union Berlin memuncaki klasemen sementara dengan mengkoleksi 14 poin. Mereka juga menjadi salah satu klub Bundesliga yang belum terkalahkan sampai saat ini. Graham Potter ditunjuk sebagai pelatih baru Chelsea menggantikan Thomas Tuchel. Walaupun dianggap minim pengalaman, Potter sudah menjadi salah satu pelatih dengan gaji termahal. Pelatih asal Inggris ini menduduki peringkat keempat dengan gaji sekitar 12 juta pounds per tahun. Gaji Potter ini sudah melebihi dua pelatih kenamaan seperti Erik ten Hag dan Mikel Arteta. Kedua pelatih tersebut menerima gaji sekitar 9-8,3 juta pounds per tahun. Di sisi lain, Pep Guardiola menjadi pelatih termahal dengan menerima gaji 19 juta pounds per tahun. Chelsea dikabarkan kembali aktif merekrut pemain pada bursa transfer musim dingin nanti. Skuad The Blues dilaporkan ingin membajak Marcus Rashford dari Manchester United. Mereka kekurangan penyerang tajam yang bisa diandalkan. Selain itu, Todd Boehly juga berniat ingin memperbaiki aspek termasuk membenahi lini serang. Apalagi Boehly mengaku terkesan dengan performa Rashford di musim ini. Terbukti Rashford sudah mencetak 3 gol dari 6 pertandingan Premier League yang sudah dimainkan. Manchester United dikabarkan tetap bermain di Europa League walaupun sedang dalam suasana berkabung. Di kabar penutup ada Persija Jakarta dan Persib Bandung yang sama-sama meraih 3 poin. Manchester United mengonfirmasi kalau mereka akan tetap bermain di matchday kedua Europa League. Saat itu Setan Merah bertanding melawan Sheriff Tiraspol pada Jumat dini hari. Keputusan ini diambil lewat diskusi dengan badan pengatur yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Sebelumnya Inggris sendiri menetapkan masa bergabung selama 17 hari. Alasannya karena Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada tanggal 8 September lalu. Akibatnya Premier League terpaksa mengalami penundaan selama 2 pekan. AS Monaco bertanding melawan tamunya yakni Olympique Lyon pada pekan ke-7 Ligue 1 Prancis. Pada laga tersebut, skuad Les Rouges mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. 2 gol Monaco dicetak lewat Benoit Badiashile pada menit ke-55 serta Guillermo Maripan pada menit ke-63. Sementara Lyon cuma bisa mencetak 1 gol hiburan lewat Karl Toko Ekambi. Hasil ini membuat AS Monaco naik ke peringkat 7 klasemen sementara dengan raihan 11 poin, sementara Lyon harus tertahan di peringkat 5 dengan 13 poin. Pratama Arhan dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia di laga FIFA Matchday kontra Kurakau. Kepastian ini disampaikan lewat Instagram pribadi Ketua PSSI Muhammad Iriawan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini terlihat sedang melakukan video call dengan Arhan. Saat itu Iwan Bule menanyakan kesiapan Arhan untuk memperkuat timnas Indonesia. Arhan pun menjawab kalau dirinya bisa memperkuat timnas karena sudah diizinkan dari klub. Kabarnya mantan pemain PSIS ini akan terbang ke tanah air di tanggal 18 September nanti. Persija Jakarta menjalani pekan ke-9 Liga 1 melawan sang tuan rumah Barito Putra. Bertandang ke Stadion Demang Lehman, Andri Tani dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Michael Kramenic pada menit ke-69. Barito yang berstatus sebagai tuan rumah justru kalah statistik dan gagal menyerangkan satu pun gol. Ini merupakan kemenangan kelima Persija secara berturut-turut. Skuad Macan Kemayoran menyalip Borneo FC Samarinda dan kini menempati peringkat 4 klasemen. Terdapat laga big match yang mempertemukan antara sang tuan rumah Arema FC kontra tamunya yakni Persib Bandung. Laga itu sukses dimenangkan oleh Persib dengan skor tipis 1-2. Di babak pertama Arema membuka keunggulan lewat Dedik Setiawan. Keunggulan itu gagal dipertahankan di babak kedua setelah Beckham Putra mencetak gol di menit ke-49. Persib mencetak gol kemenangan lewat David Da Silva di menit ke-88. Ini merupakan kemenangan kedua Persib secara berturut-turut sejak diasuh oleh Luis Milla. Indonesia akan menjadi tuan rumah grup F pada ajang kualifikasi Piala Asia U20.
Skuad Garuda tergabung ke dalam grup sulit bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Turnamen ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 14 sampai 18 September. Di tanggal 14, Indonesia sendiri akan berhadapan melawan Timor Leste di laga pembukanya. 2 hari berselang, skuad Garuda Muda akan berhadapan kontra Hong Kong. Sementara di tanggal 18, mereka akan berhadapan dengan Vietnam yang dianggap menjadi lawan tersulit. Guys, kita baca komentar ini dari Ahmad Rois. Martin Braithwaite striker terbaik dunia saat ini. Iya guys, Braithwaite kalau rambutnya tumbuh dia mainnya jadi gacor. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.